Oke, saya undang dulu Pak Kunardi, kita tunggu ya. So, Hai Pak Adang, halo, apa kabar? Iya, Pak Gunardi sudah gabung? Ya, Ya, gimana bro? Bentar, setting dulu dikit, ya. ubah-ubah Suara dulu. suara jelas ya. Jelas, aku juga pakai kemarin diprotes katanya suaraku nggak jelas. Nah, Ya, hari ini IHSG naik tinggi. Beberapa ah, penyebabnya karena stimulus dari Amerika sudah ditandatangani. Bayangkan itu stimulus bernilai 27.000 triliun. Ya, 27.000 triliun itu jumlah yang jumbo, parah, sama parah. sangat besar ya. Kalau compare itu misalnya dengan APBN Indonesia, anggaran belanja negara Indonesia paling tinggi sepanjang masa Yang itu 2.500 triliun. Ini lebih daripada 10 kali lipat, 27.000 triliun. Nah, sebenarnya yang kita harapkan adalah kalau kita lihat IHSG tahun lalu dana asing tuh banyak keluar kan karena Covid dan segala macam. Jika dana ini di stimulus dari Amerika ini anggaplah bisa 1.000 atau 2.000 bisa mampir ke Indonesia karena di US kan bunganya kecil ya, meskipun kemarin sempat bondnya sempat naik, tetapi kan secara ya, ini masih kecil, masih jauh lebih menarik Indonesia atau negara berkembang, terutama Indonesia dibandingkan yang lain. Kita harap-harap kalau ada 1.000 atau 2.000 mampir aja ke Indonesia, pertama rupiah akan menguat, yang kedua pasti akan mempengaruhi IHSG. Jadi ya. ini sebenarnya kabar yang sangat menggembirakan, makanya hari ini IHSG naik cukup tinggi. Bahkan beberapa saham pilihan kita juga naik ya. Lumayan, Istri saya, lumayan. istri saya 1 minggu udah nggak bisa trading, udah bete-bete. Hari ini dia happy. Dapat duit Ya, ya. katanya. Lumayan, sekian LS, juta, lumayan. kita LSIP. LSIP naik banyak. Ya, Ya, aku sempat ikutan Japfa juga naik hari ini. Dan kemarin udah ya, naik sih, naik lagi. ya, Lumayan, lumayan, lumayan. Ya. Jadi hiburan di minggu yang nganggur kita ya. ya. Tapi nanti Karena kita bahas ya. Nanti bagian trading kita bahas bahwa nganggur itu penting bagi seorang trader. Oke. iya, waktunya istri saya nonton ya kemarin 1 minggu full Game of Thrones. Jadi Oh ya, oke, sip, sip. Oh, udah sampai mana? udah selesai. Waduh. Oh, selesai, oke. Gara-gara market jelek jadi bisa nonton. Kalau enggak Ya, ini ya. sambil mantap. Dan anyway, tadi bahas stimulus, sebenarnya only the matter of time sebenarnya kan. Eh, Betul. Investor asing akan kembali gitu, dan pasti akan kembali ya kan, karena investor kan mencari bunga yang lebih besar gitu kan, return yang lebih besar, dan pasar negara berkembang meskipun punya ketidakpastian yang memang lebih besar tapi menawarkan return yang lebih besar. Nah, it's just a matter of priority lah ya, ketika mereka merasa risknya cukup sudah bisa di manage dengan baik, mereka akan kembali kok. It's just a matter of time. Dan analis kita Jason kan yakin tahun ini ya Ya, kita akan melihat ada inflow dan juga kenaikan IHSG yang luar biasa. Tapi sebenarnya juga rata-rata analis juga seperti itu sih. Ya, ya, belum pernah baca analis yang bilang 2021 jelek gitu ya, belum ada kayaknya. ya. Semuanya yakin dalam hal ini, mereka sepakat. Ya, karena secara gambaran besar dari terus tindakan dari pemerintah Jokowi cukup reaktif, maksudnya cukup cepat ya. Kita misal contoh vaksin ini dibandingkan sama negara lain, kita sangat cepat ya. Ada beberapa teman yang di Malaysia, wah mereka masih komplain, wah di Malaysia belum dapat vaksin nih ya. Di Indonesia kita sudah mulai ya, dan Betul, betul. ini juga membuat kepercayaan dari luar itu meningkat ya. Bahkan tadi pagi saya juga baca bahwa banyak perusahaan-perusahaan dari Jepang, Mitsubishi, Honda, eh, Toyota, mereka akan menambah investasi di Indonesia. Bahkan ada, kalau saya nggak salah, Honda atau Toyota, saya lupa, memindahkan pabriknya yang di India akan pindah ke Indonesia. Dan ini juga kabar baik. Dan kabar yang menggembirakan juga adalah sekarang karena mobil ini lagi heboh soal mobil listrik. Jadi ini Iya, sesuatu yang
yang sangat menarik. Meskipun Tesla Masa depan nggak ya, jadi, masa depan. ya meskipun Tesla nggak jadi, is okay karena Tesla katanya kan maunya bangun apa sih IIF apa namanya itu? Pabrik Power. baterai. Ya, Pak, baterainya dia nggak mau cuma ininya doang ya. But still ya, kalau Anda baca secara umum perkembangan di Indonesia sebenarnya sangat positif ya, dan asing juga banyak memantau di Indonesia dan mereka cukup optimis dengan pertumbuhan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu khawatir ya. Kemarin saya juga sempat bahas bahwa belakangan ini kenaikan IHSG terutama dari September Oktober itu banyak dipengaruhi oleh lokal. Nah sebenarnya sekarang ini kita menantikan asing untuk masuk ya. Nah kalau asing masuk maka IHSG akan naik tinggi. Kapan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Yang invest biar tenang ya. Ya. Dan sebenarnya satu dua minggu terakhir ini momen buat investasi, bro. Kan karena IHSG lagi turun ya, yang trading lagi liburan, tapi yang invest itu sebenarnya boleh nyicil saatnya cicil ya, karena beberapa saham bagus, apalagi yang rekomendasi HBC turun cukup jauh ya. Jadi kita kasih tahu ke teman-teman yang investing boleh cicil beli ya. Kita nggak pernah tahu kapan di posisi mana yang paling rendah atau di posisi mana yang paling tinggi, nggak ada yang pernah tahu ya. Tetapi selama harganya masih di bawah di bawah BBP yang kita bilang buy below price-nya, itu boleh cicil ya. Ya, itu ya. Tidak ada alasan untuk nggak invest pada saat ini gitu ya, karena kesempatannya luar biasa. Karena saham-saham yang udah naik pun kayaknya kebanyakan masih main di area resisten pre-COVID. Jadi masih harga-harga bulan Januari lah tahun lalu lah ya, sebelum mulai turun gitu. Karena memang investor belum ada keyakinan untuk beli di harga yang lebih tinggi, kecuali jangan ngomong saham-saham yang inilah ya, yang terbang yang hype gitu ya. Tapi yang rata-rata yang wajar-wajar memang bertahan di sekitar area itu sih. Jadi sebenarnya kesempatan untuk trading pun sebenarnya juga cukup besar gitu ya. Meskipun sebenarnya kita berharap kalau bisa koreksi lebih dalam dikit gitu. Iya. Tapi koreksinya nggak niat, dia turun dikit, aduh naik lagi, aduh. Nah sebenarnya jadi enggan turun soalnya ya. Apa boleh buat? Semoga artinya memang kuat, langsung aja naik gitu. Karena ini kan sekarang kita kenaikan saham belakangan ini kan dipengaruhi oleh retail, bro. Dan banyakkan retail, sorry to say, itu masih banyak uneducated sekarang ya. Banyak dipengaruhi oleh influencer. Maka di kelas-kelas kita selama 1-2 minggu ini kan banyak yang ditanya itu saham-saham yang nyangkut. Sehingga mereka nggak tahu kapan terbaik untuk masuk dan kapan terbaik untuk keluar. Jadi makanya memang istri saya juga bilang mengharapkan supaya IHSG bisa turun lebih jauh lagi, supaya kalau dia naik, naiknya lebih berasa gitu ya. Tetapi kenapa nggak turun jauh? Karena yang rugi nggak mau jual, nggak cut loss. Iya, betul. Iya. Karena yang rugi nggak mau jual, dia nggak bisa turun banyak gitu ya. Iya, dia nggak jual, dia tahan barang, jadi ya nggak bisa turun, turunnya nggak cukup dalam, akhirnya ya sudah mainnya begitu aja. Ya sideway aja ya. Salah satunya bisa breakout ya, memang ada dana yang masuk sih. Ya, itu yang kita harapkan. Oke, investing gimana bro? Jadi ada sharing yang mau dibagikan? Ya itu tadi bro, kalau dalam 1 minggu terakhir ini yang kabar yang cukup membuat pasar sangat positif untuk investing adalah stimulus dari Amerika yang cair sebanyak 27.000 triliun. Saya hitung angkanya aja udah berapa, 1 triliun aja udah 1.000 miliar ya. Jadi stimulusnya negara kaya beda ya sama negara miskin ya. Iya, kita dikit-dikit gitu ya. Dia punya, ya kita bukan miskin lah, kita negara berkembang lah ya. Negara berkembang. Tapi negara kaya tuh, main nemplok aja uang, dia main cetak uang aja tuh. Dia main cetak uang aja, tapi sebenarnya juga secara ekonomi juga agak berbahaya. Tapi anyway lah, itu
itu urusan dari ekonom ya. Tetapi yang sebenarnya kita harapkan dari sisi investing adalah dari 27.000 setidaknya kalau kita boleh berharap ada 1.000 atau 2.000 mampir ke Indonesia, itu sudah bisa bikin pasti efek yang cukup besar buat IHSG ya, karena kalau dari dana yang beredar di IHSG selama ini itu berkisar sekitar 7.000, 8.000 triliun. Kalau bisa masuk 1.000, 2.000 bisa jadi 9.000, 10.000 triliun. Nah, IHSG bisa di 7.000, bisa ke 8.000. Nah, itu kan sesuatu yang sangat menarik. Cuma sekali lagi buat kita para investor jangan tanya kapan ya, selama dia turun dan itu perusahaan bagus, beli ya. Karena barusan aku lihat tadi kita sebenarnya nunggu 5.500 ya. Lewat ya. Susah. Masih resisten terus, aduh. Ya, mau tunggu di bawah 6.000 aja susah. Karena retail kita sekarang kuat, bro. Sangat berbeda dengan kondisi setahun yang lalu ya sekarang ini. Dan susahnya retail kita masih belum teredukasi dengan baik. Jadi masih banyak influencer-influencer yang berpengaruh, sehingga sebenarnya retail juga nyangkut ya. Mereka yang kalau dibilang angkatannya corona itu masih nyangkut, itu banyak ya, makanya masih heboh kemana-mana, apalagi salah satu influencer lagi sibuk sama soal tisu. Ya, tapi anyway, ini kabar yang cukup menggembirakan buat investor. Jadi buat para teman-teman yang investasi, ini sebenarnya saat terbaik ya untuk mulai cicil lagi, terutama sebenarnya 1-2 minggu terakhir ini. Kita berharap masih berlanjut minggu depan. Kalau Anda ada dana, silakan cicil, karena secara umum sentimen masih sangat positif untuk Indonesia untuk jangka panjang ya. Kita bicara soal investasi, terutama misalnya yang tadi saya sempat bilang, pertama adalah stimulus dari Amerika. Kita berharap ada 1.000-2.000 triliun yang bisa masuk. Kemudian dana asing masih banyak masuk dari kalau Anda baca sovereign wealth fund, lembaga penjamin investasi, itu masih banyak. Ada banyak proyek-proyek yang sudah disiapkan pemerintah untuk mulai banyak masuk ya. Dan satu hal yang juga penting yang harus kita garis bawahi adalah bahwa meskipun di masa pandemi ini pemerintah Jokowi luar biasa, pembangunan infrastruktur itu masih berjalan. Meskipun tidak secepat kondisi normal, tetapi masih terus berjalan. Dan Pak Jokowi ini masih terus bergerak ya. Kemarin ke Sumba, masih resmiin bendungan, terus ke sudah Jogja. Divaksin soalnya, bro. Sudah divaksin, ya. Udah kebal. Iya. Jadi infrastruktur masih berjalan ya. Infrastruktur masih berjalan meskipun tidak secepat COVID, tetapi at least ada perkembangan. Nah, selama infrastruktur masih berjalan, investasi masih akan banyak masuk ya. Dan kita berharap, satu hal yang juga kita berharap selain daripada lembaga penjamin sosial, lembaga penjamin investasi, kita berharap undang-undang tenaga kerja ini bisa tereksekusi dengan baik ya. Meskipun memang ada demo dari buruh dan segala macam, tetapi tanggapan dari asing yang berinvestasi sangat positif. Mereka senang dengan adanya undang-undang cipta kerja ini, karena menurut mereka bisa lebih fair, sehingga mereka lebih berani untuk masuk dan investasi di Indonesia. Dan kalau itu terjadi, pasti punya efek yang lebih besar untuk ekonomi dan juga untuk IHSG kita. Ya, gitu bro. Oke. Aku ingat satu pertanyaan yang kemarin banyak ditanyakan di kelas juga, yaitu orang membandingkan antara reksadana saham dan investasi saham secara langsung. Atau sebenarnya pertanyaannya adalah reksadana dan investasi saham, bedanya apa? Mungkin bro bisa mention dikit buat teman-teman yang mungkin belum menyadari bedanya supaya bisa ngerti. Oke. Reksadana kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai mutual fund. Mutual kan bersama. Jadi sebenarnya reksadana itu adalah dana bersama dari masyarakat yang dikumpulkan kemudian dimanage oleh manajer investasi ya. Tentunya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, dan juga reksadana ini sebenarnya banyak ya, tidak hanya saham. Reksadana itu ada reksadana
pasar uang, ada reksadana campuran, ada reksadana saham, ada banyak ya reksadana. Nah, cuma kalau kita compare antara reksadana sama saham, sebenarnya tidak apple to apple karena berbeda. Yang paling bisa kita compare adalah reksadana saham dengan saham. Nah, kalau kita compare reksadana saham dan saham, yang pertama adalah kalau reksadana kan dikelola oleh dana asing, dikelola oleh manajer investasi. Jadi kita nggak punya power, kita nggak tahu dia mau milih apa, mau beli apa dan segala macam. Kita nggak tahu. Ya mungkin dia bisa lebih expert. Tetapi juga ada masalah lain kalau kita reksadana, sebenarnya kan pasti ada biaya. Nggak mungkin. There is no freelance ya. Ada biaya-biaya dan biaya itu seringkali tidak dimasukkan ya, sama seperti kita pergi ke restoran. Sudah satu lamsam biaya pengelolaan lah ya. Betul. Ya kita pergi ke restoran pesen capcay, kan nggak mungkin di capcay itu ditulis biaya masak berapa, biaya buat pemilik berapa, biaya karyawan, kan nggak ada. Semua capcay ya harga 50.000 ya lu bayar gitu loh. Nah di reksadana juga demikian dan ya beberapa ada hal-hal yang penting pasti juga tidak di disclosure ya, tidak terbuka ya. Nah kalau kita HBC kita lebih menganjurkan Anda untuk investasi langsung. Ya pertama Anda tidak perlu bayar biaya macam-macam. Kedua Anda bisa belajar dan Anda tahu bahwa apa sih yang Anda beli. Ibaratnya kalau Anda masak, Anda kan tahu Anda bisa pilih sayurnya yang bagus ya, Anda pasti nggak kasih micin ya. Di restoran kan, di restoran ya kita terima aja meskipun kadang-kadang kita bilang kayak tadi siang saya beli makan, udah dikasih tahu Pak jangan pakai cabai karena dibuat anak, tetap aja pedes ya, out of control ya. Tapi kalau kita yang masak kita tahu ya kebersihannya, kesehatannya dan pasti lebih murah karena kan kita masak sendiri. Kalau sekali dua kali gagal, is okay. Anggaplah uang sekolah, uang belajar, ya. Tetapi makin lama pasti kita akan lebih ahli, kita akan lebih senang dan kalau kita masak sendiri, kalau enak itu ada kepuasan. Sama kalau kita beli saham, sahamnya bagus naik itu ada kepuasan dari yang kita dapatkan. Nah ini yang tidak kita dapatkan kalau kita di reksadana. Ya, kalau ada tambahan bro, silakan. Ini pandangan dari saya. Ya intinya sih memang mungkin ya kebanyakan teman-teman takut karena nggak tahu mau milih saham apa gitu ya. Nggak ngerti. Jadi lebih gampang reksadana. Tapi jangan salah, reksadana juga mesti dipilih gitu. Nah. Reksadana saham ada banyak dan jangan salah ya seperti kita milih restoran ya kan. Kalau kita milih restoran salah masuk ya restorannya ya. Atau milih restoran yang salah ya tentu ya kan makanan yang nggak enak, mungkin harganya kemahalan gitu kan, atau malah bisa jadi kalau nggak bersih pulang sakit perut gitu ya. Ya kita nggak sebut nama, tapi kan ada dana-dana yang dikelola pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kan juga ujung-ujungnya jadi disaster juga tuh ya kan. Nah jadi tetap jangan salah, jangan pikir reksadana artinya saya main cap-cip-cup bisa gitu. Anda juga harus pilih manajer investasi yang jelas gitu kan, yang punya integritas gitu dan sebagainya. Malah menurut aku nggak gampang ya kan. Betul. Kalau kita milih saham kita bisa lihat analisa fundamental, analisa teknikal. Nah kalau misalnya beli reksadana apa yang mau dianalisa? Kalau kita lihat performance sebelumnya itu seringkali bisa berbeda jauh kadang-kadang. Jadi ya nanti kalau seringkali orang berpikir lebih gampang milihnya, menurut aku enggak juga gitu ya. Artinya kita lebih senang memang seperti Pak Kunardi bilang, kita lebih senang kalau kita investasi langsung ya, kita beli sendiri gitu kan, segalanya udah lebih mudah sekarang kan dengan dana sesuai kemampuan bisa ya kan, kita bisa belinya lewat aplikasi online, bahkan dah buka account juga online gitu kan ya bro. Ya. Sekarang sudah zaman online ini sudah sangat dimudahkan ya dibandingkan zaman dulu. Anda apalagi kalau Anda sempat nonton TV misalnya film-film zaman dulu, dia mesti telepon dulu ya ke broker teriak-teriak, suruh ini suruh itu. Sekarang nggak usah, semua online ya. Sangat enak, sangat nyaman ya. Kita hidup di zaman yang sangat enak. Gitu bro. Nah mungkin kalau dari sisi trading gimana bro?
Oke, dari sisi trading juga ngambil pertanyaan tadi pagi kayaknya di grup gitu ya. Orang sering salah, menurut aku orang sering salah sangka. Sering salah sangkanya gimana? Sering salah sangka bahwa kalau saya trading saham, tiap hari saya harus jual beli gitu kan. Bahkan merasa kalau, apalagi kalau dia ngerasa saya full time trader, berarti saya mesti tiap hari jual dan beli. Dari pengalaman kita, dan juga dari pengalaman teman-teman kita yang profesional bahkan ya, mereka memang hidup dari trading, bahkan mereka trading full time, bahkan bukan cuma di satu pasar, tapi juga pasar global gitu ya. Kita punya teman-teman dari timnya Mr. Edward Lee kan yang trading di Amerika, ya kan, Jepang, Hong Kong. Mereka nggak harus ya tiap hari trading gitu. Jadi ada saatnya mereka ngerem, ada saatnya mereka ngegas gitu. Ya. Ya kan, kalau Jason bilang ada time untuk defensif, ada waktunya untuk kita agresif. Nah, menurut aku ini bagian penting karena kita selalu tanya Jason kan, Jason selalu ngasih warning sama kita kan. Teman-teman kalau belum tahu, Jason itu analisnya kita di HBC, orang Filipina. Beliau memang analis profesional dengan gelar CFA. Jadi kita selalu dapat masukan dari beliau. Jadi beliau yang kasih kita masukan kapan kita ngegas, kapan kita ngerem gitu. Nah, seringkali kan member protes tuh kalau kita suruh ngerem, betul nggak bro? Kalau suruh ngegas sih sikat aja mereka. Tangannya gatel katanya. Gimana? Betul lah. Pandangan bro gimana? Betul lah. Aku lihat seperti itu. Benar ya. Misalnya saya sendiri kan, istri saya full time trader ya. Buat bapak ibu yang belum kenal, istri saya Sianita itu full time trader, juga salah satu mentor di HBC. Dulu dia memaksakan diri kalau bisa setiap hari trading ya. Tetapi ketika Anda memaksakan diri untuk trading, orangnya rajin ya. Sangat rajin. Sangat rajin. Sangat luar biasa. Kalau nggak kerja sehari kan nggak rasanya bersalah gitu kan. Ya, saya sangat salut ya. Karena untuk jadi analis Bapak Ibu nggak gampang. Banyak yang berpikir, wah jadi analis enak ya, gampang dan segala macam. Enggak ya. Saya kasih tahu ya jadwalnya dia nih ya. Setiap hari kalau kondisi market normal, ini kita bicara soal market. Begitu market tutup ya, Anda pikir dia santai. Enggak, dia masih baca-baca berita, terus masih lihat market Amerika, apa yang sedang terjadi di Hong Kong ya, terutama dua pasar inilah, karena Hong Kong itu market China ya, sementara Amerika ya semua orang tahu. Nah, kemudian masih mengikuti ya pembukaan market di Amerika seperti apa, pembukaannya seperti apa, ada isu-isu apa, ada berita-berita apa, jadi masih searching. Kadang-kadang dia baca berita sampai jam 10, jam 11 malam. Kadang-kadang kalau lagi research bisa sampai jam 12, jam 1 malam. Terus pagi-pagi jam 5 dia sudah bangun. Ya, jam 5 dia sudah bangun karena kenapa? Dia pengen tahu di Amerika closingnya berapa, naik apa turun, apa yang sedang terjadi, ada isu apa dan segala macam. Nah, udah jam 5, udah sampai jam 6 biasanya. Habis itu dia mesti cari-cari berita apa yang ini. Baru jam 7, jam 8 dia baru mulai bisa kasih rekomendasi, screening sahamnya segala macam. It's not easy. Dan itu bukan kerjaan sehari 2 hari. Dia harus mengikuti berita terus-menerus ya. Nggak gampang ya. Anda bayangkan Indonesia ini sekarang kita punya 700-an saham. Di Amerika tuh ada ribuan saham. Ya, dan itu punya pengaruh ke Indonesia, dan dia tidak hanya mengerti satu sektor ya, bukan hanya perbankan, dia harus ngerti tambang, dia harus ngerti hampir semua sektor ya, dia harus ngerti, terus harus ngerti perkembangan zaman, masa depannya seperti apa. Misalnya kenapa misalnya kemarin dia suka ASA atau Wood misalnya, kenapa Wood naik tinggi, karena Wood bisnisnya ekspor ke Amerika. Orang Amerika suka produk-produk furniture dari kayu ya. Nah, itu salah satunya. Mesti ngerti bisnisnya. Cari berita, lihat laporan keuangan, dan segala macam. It's not easy. It's not easy. Ya, itu orang suka pikir kasih rekomendasi saham tuh gampang gitu kan. Oh iya. Dan tidak, karena perlu kualifikasi untuk bisa itu, ya kan? Betul.
ngasih rekomendasi sih gampang. Kemarin di grup sampai ada yang aku tegur kan supaya jangan kasih rekomendasi, who are you gitu kan. Iya. Maksudnya karena itu adalah tanggung jawab kalau kita kasih rekomendasi, apalagi di dalam grup banyak orang baru, mereka bisa buta-buta ngikut gitu loh. Ya, tanggung jawab Kita moral. kalau di grupnya kita nggak mau itu terjadi. Jadi, nah Bu Syanita, Jason itu jelas sangat qualified. Mereka in the market, mereka ngikuti market. Sebenarnya bukan masalah. Banyak orang pikir analisa teknikalnya gimana, screeningnya gimana. Oke, analisa teknikalnya nggak susah ya kan, kita ngajarin 2 hari kan tentang analisa teknikal ya. Tapi masalahnya adalah kalau Anda mau pilih saham, you have to invest time, gitu kan? Kita harus ngikutin berita, baca broker report, baca laporan keuangan. Itu kan sesuatu yang kita baca sekarang belum tentu kita pakai sekarang, gitu kan? Kita baca sekarang jadi bank of knowledge-nya kita, gitu kan? Ini jadi apa? Ya, itu yang nggak bisa tuh. Ini pengetahuan yang pada saat kita butuh, kita tarik gitu. Nah, orang yang males, yang yang nggak ngikutin, yang nggak akan bisa gitu. Ya. Ingat nggak, kita pernah ketemu Mr. Edward Lee kan, mentor kita di Filipina. Ya kan? Yang kita tanya dia kan, kenapa Uncle masih udah umur berapa Mr. Edward Lee sekarang? Udah umur Hampir 70 udah. hampir 70, masih ingat kode-kode saham di Jepang kan pakai huruf tuh. Pakai angka tuh ya. Pakai angka ya kan. Terus Hong Kong, Jepang dia masih ingat tuh kode-kodenya. Terus kita tanya kenapa dia trading sendiri ketika dia punya tim tradernya aja 40-an orang gitu ya. Kenapa dia trading sendiri? Ya kan? Dia bilang I have to be in the market, dia bilang. I have to be so I can feel the market, dia bilang. Nah, ini yang orang yang nggak tahu bahwa untuk bisa memberikan rekomendasi yang baik, Anda perlu punya ini loh, knowledge. Ini investment waktu lah istilahnya kan. Ya. Itu kenapa aku juga lebih suka nyontek gitu ya. Karena nggak gampang. Mendingan aku nyontek Jason atau Syanita kan gitu kan. Betul. Satu hal lagi yang penting ya, banyak orang juga kayak kemarin di kelas ada yang bilang, oh jadi analis gampang, kan dibayar, dia cuma terima gaji. Nah, analis HBC itu nggak cuma terima gaji, ya mereka tidak trading. Analis HBC itu trading, ya. Jason sebelum kasih rekomendasi, dia juga trading, dia kasih rekomendasi, dia juga beli saham itu, ya. Kalau dia suruh cut loss, dia juga cut loss. Jadi dia merasakan apa yang kita rasakan, jadi dia tahu. Jadi kita berbeda ya. Kalau di tempat lain mungkin ada analis yang ya pokoknya dia kasih analisa bagus, syukur, nggak suka, pokoknya di bawah kasih disclaimer on, beres, ya kan? Tapi analis kita, Jason sama Syanita, mereka in the market, mereka trading, mereka full time, mereka baca berita terus, mereka update terus, ya. Jadi makanya kenapa kita bisa cukup sharp ya, maksudnya dalam menganalisa dan segala macam. Ya, Anda mau tanya apapun dari 700 saham, hafal ya? Hafal. Ya. Barusan aku barusan nanya Syanita, aku bilang Dimas kayaknya setupnya bagus gitu karena ada member kita Pak Yusuf yang bilang ini setupnya bagus. Kita lihat analisa teknikalnya bagus. Tapi kata Syanita nggak menarik karena bisnisnya di lahan industrial gitu ya yang masih belum kelihatan ada sentimen positif gitu. Nah itu nggak perlu nyari-nyari berita, udah di kepala aja kan. Di kepala aja, dia sudah kayak kamus berjalan. Biasa. Nah, analis juga penting. Analis juga penting itu terjun ke lapangan. Jadi saya berapa kali, sebenarnya sering ya saya temenin istri saya, terutama sebelum corona, kita survei pasar, ya survei pasar untuk pengen tahu nih bisnisnya gimana. Kita masuk ke toko handphone dulu waktu lagi suka sama Era, kita lihat toko handphone, nanya-nanya sama, iya rame apa enggak, nanya-nanya sama salesnya gimana penjualannya, ngobrol sambil pura-pura lihat ini. Kita survei ke lapangan, itu juga kerjaan analis tuh. Jadi jangan pikir analis cuma duduk di belakang meja, baca buku, cuma baca berita. No, harus terjun ke lapangan. Ya, Jason juga tanya kita kan, dulu masih ingat nggak?
gimana nih bisnis Ramayana, masih rame nggak? Kepengaruh nggak Iya, sama iya, iya. kepengaruh sama online yang mulai ini sekarang. Jadi kita juga kasih update market apa yang ada. Jadi mesti lihat lapangannya kondisinya seperti apa, ya. So, Oke. Nah, bicara soal analis tadi sebenarnya ngomong bahwa analis kita, Jason terutama, seringkali ngasih kita aba-aba buat kita ngerem atau kita ngegas. Nah, ini betul. saya mau bicara sama teman-teman yang mungkin udah trading atau belum trading. Ada yang namanya overtrade. Oke, Ya. overtrade adalah ketika teman-teman merasa gatel gitu ya kalau nggak trading satu hari. Nah, itu penyakit sebenarnya kan secara psikologi nih ya, karena Anda merasa bahwa Anda harus trading tiap hari gitu. Which is sebenarnya kalau Anda trading dan padahal tidak ada kesempatan yang baik untuk Anda trading, itu Anda mengambil resiko yang tidak perlu. Oke, dan itu akan hurt your profit. Pasti profit Anda akan jadi turun gara-gara trading seperti itu. Oke, so untuk bisa menahan diri untuk tidak trading itu juga satu kemampuan penting bagi seorang trader, teman-teman. Jadi kalau nggak bisa menahan diri, gitu ya, nggak bisa memilih trading yang bagus untuk benar-benar ditradingkan, I think your profit will much less gitu. Profitnya belum kalau ngomong nyangkut ya, nyangkut apalagi kalau nggak pakai risk management ya nyangkut lah. Tapi kalau pakai risk management pun, Anda cut loss pun, akhirnya karena tradingnya berlebihan, cut loss-nya akan jauh lebih banyak gitu ya, karena Anda nggak sungguh-sungguh milih kualitas trading Anda. Nah ini penting nih, dan kita kan HBC kan membership, ya. Pertanyaan orang selalu, tiap hari saya dapat rekomendasi nggak? Kita bilang kalau bagus pasti kita kasihkan rekomendasinya. Bahkan banyak, sampai bingung. Bahkan banyak, sampai kalau kita lihat banyak ya kita bisa kasih banyak gitu. Tapi kalau jelek, kita akan bilang you better stay in cash daripada nyangkut. Cash is also a position kita bilang kan. Pegang cash itu jauh lebih baik ya daripada pegang saham yang nyangkut. Oke. Karena cash bisa jadi uang, cash bisa menghasilkan profit. Saham yang nyangkut hanya bikin Anda tambah beriman mungkin karena berdoanya banyak gitu ya. Itu bercanda ya, bercanda. Nggak ada hubungannya sama Tuhan, nggak ada. Ya. Tapi kan cash itu senjata Anda. Oke? Dan Anda bisa menghasilkan profit. Ya, teman-teman yang baru, Anda bisa menghasilkan profit. Dan kalau Anda memilih trading Anda dengan baik, memilih trading Anda dengan baik aja, tetap namanya pasar saham itu probabilitas. Semua udah bagus, fundamental bagus ya. Kalau kita di HBC kita ada namanya setup gitu ya. Artinya technical analisanya bagus, sentimennya bagus, bisa nggak berhasil. Apalagi kalau nggak pilih-pilih gitu. Oke? Bukan berarti makin sering trading itu makin besar profitnya. Ya, ini lucunya sama bisnis saham ya. Kalau bisnis lain makin rajin kita, makin gede profitnya, gitu kan? Kalau bisnis saham nggak gitu ya. Bisnis saham itu kalau kita rajin belum tentu tuh profitnya bertambah gitu. Ya bro, betul nggak? Teman-teman ada yang share gitu nggak? Kalau ya kita amati gitu ya di grup member ya. Ya. Dan juga saya ingat sharingnya Jason juga ya. Dulu dan juga ada salah satu mentor kita sudah almarhum ya. Trading itu juga seperti kita berburu, harus tunggu binatangnya diam dulu. Saat yang tepat kita nembak baru bisa kena sasaran. Atau yang kedua seringkali kan kita kasih tahu juga jangan pernah menangkap pisau yang sedang jatuh. Tunggu dia berputar dulu di bawah. Nah saatnya dia naik. Nah, itu saatnya buat masuk. Makanya itu kita ada bilang breakout-nya. Begitu breakout, nah kita tahu kapan saatnya masuk. Jadi, metode HBC itu berbeda. Bukan asal trading, asal sikat, asal segala macam. Kita nunggu ya, kita berburu itu. Anda kalau nunggu binatang harus tunggu dia diam dulu, pas dulu. Anda pasang posisi, shoot, tembak. Nah, itu mantap itu. Apalagi kalau position trading,
naiknya mengikuti tren, kita dari bawah ikut tren. Wah, kayak dulu istri saya dapat Garuda 100% lebih ya. Luar biasa. GTKP juga itu 100% lebih ya. Iya banyak. Kalau market lagi Anyway. bagus, happy. Aku mau kasih satu hal yang agak sensitif, tapi let's make it open lah ya. Jadi perusahaan sekuritas, broker, ya kan? Semua perusahaan sekuritas, bukan berarti mereka nggak baik atau jahat ya, tapi kan memang bisnis mereka, oke? Bisnis mereka perusahaan sekuritas adalah transaksi, ya kan? Mereka Dapat bisa, dari fee. ya, bisnis mereka bisa untung kalau banyak transaksi. Jadi Iya. tentu wajar ya, namanya bisnis ya, dia memberikan rekomendasi tiap hari. Ya. Oke, by on weakness, by on strength, semua lah ya, pokoknya makin banyak dia kasih rekomendasi, makin bagus, ya kan? Ya. Tiap besok dia kasih lagi, besok dia kasih lagi. Nah, kadang-kadang ada komunitas yang seperti itu juga tuh, tiap hari ngasih rekomendasi gitu. Jadi kadang-kadang menurut aku banyak trader pemurah yang terbiasa dengan begitu. Tiap hari dapat rekomendasi, dia hantam aja gitu. Ya, tentu dari sisi fee transaksi bagus. Bisnisnya bagus gitu kan. Tapi dari sisi Anda sebagai trader, yang Anda mau performance Anda bagus, yang Anda mau profit Anda bagus, it's not good gitu. Anda harus tahu kapan saatnya ngegas, kapan saatnya ngerem. Ya. Dan kayaknya hanya di HBC komunitas yang suruh orang ngerem gitu ya. Ya. Komunitas saham yang komunitas trader yang bilang sama trader-trader, kita kurangin posisi dulu ya. Itu yang kita lakukan ya minggu lalu ya, minggu ini bahkan juga kita suruh teman-teman kurangin posisi. Banyak kita stay cash, udah pegang cash mungkin 70% ya, 60% gitu. Ya, aku punya cuma punya 2-3 portofolio doang tuh. Size-nya kecil-kecil tuh di portofolio gua. Jadi karena ya untung sih hari ini RSIP dan sebagainya, untungnya dikit lah, geli-geli gua bilangnya, karena tapi it's okay karena we are doing risk management. They're supposed to be like that gitu. Kalau kita ngegas terus gitu kan, kita ambil resiko yang terlalu besar yang akan menyebabkan profit kita turun. Nanti di akhir tahun kita lihat aja, ya kan? Seharusnya kalau kita nggak bikin kesalahan, ambil saham-saham yang seharusnya kita tidak ambil, oke? Nah itu akan profit kita pasti akan jauh lebih besar, gitu kan? Ya. Kita alami begini kan bro, waktu aku rasa mungkin 2019 mungkin ya, yang pasar sideways sekali. Oh iya, 2019 ya kan? itu. Kita belajar bahwa kita harus bisa ngerem gitu. Karena 2019 kita masih cukup agresif lah menurut aku ya. Masih cukup agresif. Nah, tapi dari 2019 aku rasa kita belajar bahwa kalau kita mau profitnya lebih gede, you know how to hold gitu ya, know how to stop lah bahkan ya, know how to defensif gitu. Kita ngerti caranya untuk main defensif, bukan harus selalu agresif gitu. Nah, itu penting menurut saya. Ya. Oke? Good. Ya, semoga ini berguna bagi teman-teman ya, sharing ya. Jadi teman-teman lihat aja sendiri apakah merasa diri terlalu agresif. Mungkin saatnya untuk defensif. Jadi bagi trader saham, meskipun Anda full time, tidak trading itu tidak masalah ya, bukan berarti Anda malas. Kalau tidak ada opportunity, Anda nggak bisa trading. Ya, kecuali Anda trading bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Amerika, ya kan? Juga di Hong Kong, ya kan? Kalau misalnya Indonesia jelek, di Amerika mungkin ada kesempatan, ya kan? Amerika jelek, Hong Kong mungkin ada kesempatan gitu ya. Ya itu beda perkara. Tapi kalau Anda hanya trading di Indonesia, ada saatnya ya Anda bilang, mari kita jalan-jalan atau nonton Netflix gitu ya. Itu penting gitu. Jadi bahkan aku ingat nih satu kutipan dari Jesse Livermore kan, dia bilang, there is a time to go long, there is a time to go short, there is a time go fishing. Nah ini
ini lelucon bahasa Inggris nih agak harus ngerti latar belakangnya. Kalau di Amerika kan bisa long, bisa short kan, gitu kan. Ya. Kalau marketnya uptrend dia long, ya kan. Marketnya downtrend dia short, gitu kan, sell short gitu, ya, buy short. Nah, tapi kalau misalnya dia bilang ada saatnya go fishing, benar-benar pergi libur aja gitu ya, nggak ngapa-ngapain katanya. Jadi ya ada saatnya dia ikut market yang uptrend, ada saatnya ikut market yang downtrend, ada saatnya nggak ngapa-ngapain. Nah ini yang perlu dipelajari nih ya. Ada saatnya untuk go fishing. Ya. Ya, gitu bro. Satu nasihat juga dari Edward Lee yang saya ingat adalah dia bilang begini, if you want to success in trading, ya, you have to stay long enough in the market, ya. Yang saya tangkap sekarang adalah juga bahwa kalau Anda ingin sukses di pasar saham, Anda tidak perlu trading setiap hari, setiap saat, setiap waktu, ya. Tapi Anda penting untuk melindungi modal Anda supaya Anda bisa cukup lama di pasar modal, ya. Saya dulu juga sempat tanya ke beliau, juga ke Jason, berapa lama sih untuk seseorang bisa cukup lama di saham? Dia kan misalnya ya, saya pernah baca suatu survei bilang bahwa untuk kalau teman-teman yang pasti ada, tadi saya sempat lihat ada yang nanya bahwa bagaimana sih trading for living, ya. Kan banyak istilah orang mau trading for living, mau hidup dari trading, sehingga mereka berpikir pekerjaan utama adalah trading dan setiap hari mereka harus trading. Nah, yang menarik adalah jawaban dari mereka ternyata sangat berbeda, ya. Nah, saya tanya Jason dan saya tanya Edward Lee, jawabannya hampir sama, ya. You have to stay long enough. Terus saya tanya berapa lama waktunya? Apakah misalnya saya pernah baca survei untuk bisa full time trading, ya, untuk orang normal itu butuh waktu 12 tahun, ya. Untuk orang yang jago banget itu butuh waktu 6 tahun, ya. Tetapi dia bilang bukan waktu yang penting. Kita harus mengalami masanya long bull, ya, ada long bull sama long bear, ya. Jadi ada kenaikan yang sangat panjang dan penurunan yang sangat panjang supaya you can see you get the whole idea of the market, ya. Jadi bisa tahu konsep secara keseluruhan, ya. Karena banyak sekali orang yang cuma berpikir bahwa kalau gue full time, tiap hari gue trading, tiap hari gue bisa dapat duit. No, ya, bukan seperti itu, ya. Karena apalagi market Indonesia sepanjang tahun, selama 1 tahun, itu tidak setiap bulan itu marketnya bagus. Ya, kita ambil contoh sekarang bulan Maret ini market nggak terlalu bagus, ya. Tadi pagi istri saya juga cerita, wah, Januari masih dapat sekian, ya, Februari masih dapat sekian, Maret ini ya sama cut loss sama untung masih BEP, ya. Syukur aja, ya, disyukurin. Makanya belum bisa Bapak Ibu untuk kalau Anda bilang mau langsung trading for living, itu jualan orang-orang yang jualan seminar, ya. Mereka cari duit dari seminar, mereka bilang trading for living. It's not that easy. Bukan discourage teman-teman, ya, tidak discourage. Kita ini, ya, bro, kita komunitasnya kita berbeda karena kita selalu ngomong apa adanya, ya. Kita tidak menjual hanya yang manis-manis saja, ya. Karena kalau Anda baru, Anda mungkin tidak terlalu suka sama kita karena kita yang jelek juga kita omongin, ya. Tapi kalau Anda udah pernah nyangkut, nah Anda pasti suka sama kita karena Anda tahu iya ya benar juga ya, yang diomongin benar juga ya. Kalau Anda pernah di trading, Anda pasti tahu apa yang kita omongin. Ya. Oke, yuk kita ini bro, mungkin jawab beberapa pertanyaan. Okay. Ya. Silakan. Oke. Saya coba lihat dari atas dulu. Oh, bentar ya. Ada pertanyaan, coba. Wah, malam ini banyak juga yang ini ya. Tuh, Yadi Hindra, hidup dari trading saham realistis nggak? Tadi saya sudah jawab. Pak Yadi, realistis, tetapi it's not that easy, ya, tidak gampang, butuh waktu, Anda perlu persiapan yang cukup panjang, Anda sudah cukup lama di market, Anda nggak bisa cuma setahun, 2 tahun di market, terus Anda langsung full time trading, itu tidak not wise, ya. Tanyalah mereka yang sudah pengalaman di dunia saham, ya. Perlu waktu. Kemudian Anda perlu modal, Anda perlu biaya hidup. Anda setidaknya Anda perlu menyiapkan biaya hidup untuk Anda dan keluarga. Kalau Anda sudah berkeluarga, setidaknya setahun atau 2 tahun, ya.
anggaplah itu masa-masa market jelek. Jadi Anda tidak hanya cuma dapat uang dari sana, ya. Dan kadang-kadang selama 1 tahun, paling cuma, kalau kondisi normal, biasanya cuma 3-4 bulan, market lagi bagus. Biasanya, terus sisanya so-so aja, atau kadang-kadang lagi jelek. Jadi, tidak setiap bulan, tidak setiap hari Anda bisa dapat untung dari saham. Itu yang harus Anda pikirkan. Oke. Ya. Lalu, ada yang nanya soal LSIP, masih bisa masuk nggak? Apakah sudah kemahalan? Well, tentu ini keputusan masing-masing, tapi biasanya kita, kalau di HBC, kita bilang batasnya dari titik breakout atau resisten sebelumnya adalah 5%. Lebih tinggi dari 5%, menurut kita sudah nggak layak untuk dikejar. Mengapa? Karena logikanya, teman-teman, adalah makin tinggi dia naik, makin rawan dia untuk turun, gitu ya. Itu yang kita bilang overbought, istilahnya overbought. Jadi, nah, kita kembali pada agresivitas masing-masing, gitu ya. Jadi kalau misalnya memang agresif ya silakan, gitu. Tapi kalau kita di HBC, kita nggak seagresif itu, kita trader yang aman-aman aja. Kita trader penakut mungkin, karena kita mau jaga resiko. Jadi kalau di atas 5%, kalau di kita di HBC kita bilang di atas 5% dari titik breakout-nya atau titik resistennya, kita bilang Anda jangan masuk. LSIP udah jauh di atas 5% aku rasa, kalau nggak salah. Ya, udah tinggi. Oke, jadi tentu kembali pada risk appetite masing-masing, tapi kalau di HBC kita tidak anjurkan. Ya. Oke, saya jawab pertanyaan ini ya. BBRI gimana nih Pak? Ngeri-ngeri sedap mulai jual. Ya. BBRI, saya nggak lihat hari ini ya, karena saya belum dapat update hari ini. Tetapi kemarin yang saya lihat BBRI sudah agak ketinggian, ya bukan saatnya masuk, tetapi juga belum saatnya jual. Karena kalau di HBC kita ada buy below price ya, target di mana kita bisa masuk dan target price di mana kita jual. Nah, BBRI ini ada di antara BBP sama TP. Jadi belum saatnya beli dan belum saatnya jual. Ya nunggu aja kalau BBRI saat ini. Oke, semoga untuk menjawab. investasi ya, untuk investasi. Ya, untuk investasi. Ini ada yang lagi nanya, saat ini untuk invest yang paling bagus di sektor apa Pak untuk 3 tahun ke depan? Well, kalau pemilihan saham HBC, kondisi normal itu kita berkisar 6 bulan sampai 2 tahun. Ya, karena lebih daripada 2 tahun saat ini kita belum berani ngomong ya, karena sekarang ini karena internet dan segala macam perkembangan zaman, dunia ini berubah sangat cepat. Jadi kita nggak berani untuk di atas 2 tahun. Tapi untuk 2 tahun ke depan ini yang cukup bagus, yang mulai Bapak Ibu bisa consider adalah consumers ya. Kalau kita kemarin kita sukanya S Hardware ya. Saya beberapa kali ke S Hardware, kita lihat masih bagus ya. Kita sambil ke sana lihat-lihat juga survei pasar ya, itu yang kita lakukan. Karena kenapa? Karena orang work from home, school from home itu pengen tempat kerjanya enak, di rumah itu enak, nyaman ya. Saya juga beli kursi ya. Anak saya sekarang sekolah di rumah, beli kursi, beli meja, istri saya juga. Jadi penjualan-penjualan di S Hardware masih cukup bagus ya. Jadi salah satu yang bisa saya rekomendasikan adalah S Hardware. Ya, semoga menjawab. Ya. Nah, aku pengen jawab yang ini nih. Kalau yang ditradingkan saham investasi, apakah tetap cut loss? Nah, ini dia. Ini penting nih, kan selalu kita ulang-ulang. Invest trader. Investasi sama trading itu 2 hal yang berbeda. Oke, tetapkan dulu mau invest atau mau trading atau mau lakukan dua-duanya. Oke, ini 2 hal yang berbeda. Nah, kalau Anda mau lakukan dua-duanya juga bisa, tapi pakailah akun yang beda supaya jangan kecampur, gitu kan? Supaya konsisten. Kalau Anda beli akunnya investasi, itu investasi gitu ya. Jangan invest nggak naik-naik, ya kan? Ribut gitu ya, pengennya cepat-cepat naik. Itu kan nggak konsisten. Namanya invest ya pasti naiknya lambat gitu. Namanya invest kan harusnya Anda malah beli nyicil gitu.
Kalau misalnya trading, nah itu juga sama, pisahkan. Nah, janganlah trading karena dia turun-turun harganya, average down, average down, average down, terus ngomongnya ya udahlah kita invest aja kan. Ya kan? Itu namanya ini auto investor gitu namanya ya. Tadinya niat trading kemudian jadi investor. Nah, dua-duanya salah. Itu artinya Anda mencampurkan strategi. Kalau Anda trading, mau dia saham apapun, ikuti rules dari trading. Rules dari trading adalah kalau kena stop loss Anda atau titik cut loss Anda atau proteksinya Anda, kita oleh HBC nyebutnya proteksi, Anda pasti cut loss gitu. Karena Anda melindungi modal Anda. Kita punya moto di HBC, risk first, profit second gitu ya. Karena itu hal yang paling penting teman-teman. Kalau Anda trading nggak ngerti cut loss, nggak mau cut loss, ya itu tadi Pak Kunardi bilang Anda tidak akan bertahan lama di pasar saham. Ya. Gitu. Bro, ini ada pertanyaan nih dari Silakan. Santi. Kalau kita punya saham yang nyantol gimana bro? Nggak naik-naik. Nah, oke. Aku yang jawab ya. Pasti kalau nyantol ya nggak naik-naik ya cut loss. Ya ini kalau kita ngomong trading ya, ngomong trading. Kalau misalnya investasi dan Anda percaya fundamentalnya bagus, kita bisa average down. Tapi kalau trading udah pasti kalau ada nyangkut, ya itu udah di bawah proteksinya Anda, sudah pasti Anda harus cut loss. Nomor satu dan paling penting nih kita ngajarin di kelas kita juga bahwa nomor satu ketika Anda mau beli saham, yang penting Anda pikirkan itu bukan profitnya berapa. Kan orang pikir gitu, bro. Mau beli saham dia bilang TP-nya berapa ya, gitu. Baru naik 1% dia udah mau TP katanya. Ya kan TP-nya di mana katanya. Ya Anda harus pikirkan bukan TP-nya, tapi cut loss-nya, stop loss-nya, atau kalau kita di HBC tadi bilang proteksinya. Itu yang akan melindungi modal Anda gitu. Anda bukan pikirkan profitnya, karena nggak percuma dipikirin, ditargetin profit berapa juga percuma. Saham bergerak sesuai pasar, bukan karena harapan kita kan. Nah ini juga lucunya bisnis saham begini nih ya. Kalau kita jualan, kita buka restoran, ya kita bisa merencanakan profit kita berapa. Tapi kalau di saham, ya profit tergantung pasar. Tapi yang bisa kita kontrol adalah kerugian kita, alias loss-nya kita. Nah itu bisa kita batasi. Dan itu yang penting. Ya. Oke, jadi kalau nyangkut, mohon maaf tidak ada cara lain, cut loss. Oke, ini saya juga jawab pertanyaan. Kalau yang ditradingkan saham investasi, apakah tetap di kalau? Oh tadi udah ya? Tadi udah dijawab ya? Udah. Oke. Ini ada yang tanya, Harisi Mansha. Kalau kadang sudah pilih-pilih rekomendasi, malah yang nggak dipilih yang naik. Thanks ilmunya. Ya. Oke, dua. Ini aku senang nih pertanyaannya. Ada dua hal. Satu, kalau Anda pilih rekomendasi, kalau Anda pilih saham, kemudian atau rekomendasi, I don't know ya. Mungkin aja pilih dari sekian rekomendasi, ya. Nomor satu, kalau yang Anda pilih nggak naik, itu terjadi pada semua orang. Itulah trading. Oke, jangan berkecil hati gitu ya. Ya kan? Nggak ada dari kita yang berapa 100%. Isinya portofolio, gitu kan? Dan pembagian portofolio mau seperti apa kalau semuanya mau dibeli? Nggak bisa. Ada yang kita nggak beli, yang naik. Gitu. Yang kita beli turun. That's life, gitu ya. Nggak masalah. Yang sepanjang metode pemilihan kita benar. Kalau metode pemilihan kita benar, yang lain untung, yang nggak kita pilih untung. Tapi kalau metode pemilihan kita benar, yang kita untung pun cukup besar, gitu. Jadi kalau metode pemilihannya udah benar, terus yang kita nggak pilih kemudian naik, dan sama sekali nggak masalah. Ya, nggak perlu ngiri sama rezeki orang lain, gitu ya. Gitu bro. Ya nggak mungkin kalau kita untung di semua saham tuh nggak mungkin. Ya jangan serakah. Ya oke. Nih dari Raymond. Nyangkut di BEVIX nih Pak, kira-kira prospeknya gimana? Lihat ini nggak? Dengar nama sahamnya pun belum pernah. Tapi aku curiga nih saham bank kecil-kecil yang katanya mau jadi saham bank digital itu loh. Kayaknya ini Bank Victory nih. Ya, nah anyhow kita nggak ikutan yang di bank-bank kecil-kecil yang naik-naik itu. Ya saya nggak ikutan, Bu Sianita aja yang full time trader nggak ikutan.
kita member kita nggak ada yang kita rekomendasi saham-saham seperti itu sepenuhnya spekulasi. Spekulasi artinya nggak ada, Anda nggak perlu analisa fundamental, analisa teknikal, dan nggak bisa dipakai untuk itu karena nggak ada analisanya. Jadi sepenuhnya ya hoki-hokian. Kalau hoki ya bagus, kalau nggak hoki ya nyangkut, ya apa boleh buat. Nah, menurut saya, kami rasa kalau yang seperti itu nggak ada gunanya kita ikut. Toh kita nggak ada alasan untuk ikut gitu. Oke, mau ikut silakan, uang masing-masing ya. Tapi kita nggak akan rekomendasikan. Dan kalau saya pribadi, Bu Syanita juga, kita nggak mau yang begituan. Kita terlalu mencintai uang kita untuk dipertaruhkan di saham yang spekulasi aja. Kita kan pertaruhkan di saham yang lebih baik. Ya, mungkin untuk input atau bukan input, informasi dari teman-teman, prinsip HBC adalah kita rugi sekecil-kecilnya, tapi untung sebesar-besarnya. Makanya kenapa slogan kita adalah risk first, profit second, supaya kalau kita rugi sekecil-kecilnya, ya. Tetapi kalau kita untung sebesar-besarnya. Yang kedua adalah kita bukan tipe yang main saham-saham kecil, ya, apalagi saham-saham yang naik tinggi ya. Istri saya sih kalau lagi iseng tapi dia udah jago, ya, dia tahu resikonya, ya. Tetapi yang kita cari adalah yang bank aja dia nggak mau ikutan, tapi kan nggak mau ikutan karena ya dia tahu, ya dia ngerti fundamental. Dia bilang ini mah udah terlalu mahal, ya, udah nggak make sense, lebih mahal dari BCA, ya, lihat book value-nya, lihat ininya lebih mahal dari BCA, ngapain beli, ya BCA aja nggak sampai kayak begitu, dan bank nomor 1, apalagi yang kecil-kecil ini mah udah nggak make sense, itu udah bener jelas-jelas gorengan, ya. Jadi kita nggak main ke sana, ya. Kita nggak, sorry to say, ya, mohon maaf, kita, kalau istri saya bilang kita nggak cari uang kecil. Ya, kalau Anda, sorry, bukan menghina, tetapi kalau Anda cari bank-bank kecil yang ini, itu bisnisnya Anda cuma dapat uang kecil karena Anda nggak bisa masuk gede. Kalau Anda masuk gede, itu saham berhenti. Kita udah banyak pengalaman, ya, dari teman-teman member kita, ya, Pak Johan juga sering cerita, ya. Kalau kita rekomendasikan, dulu istri saya pernah berapa kali awal-awal, ya, kasih rekomendasi saham-saham kecil, member kita nggak tahu main sikat, main hajar, sekali beli 500 juta. Begitu 500 juta masuk, itu saham langsung berhenti, ya. Istri saya sampai merasa bersalah, ya. Lama-lama dia udah nggak berani, ya. Jadi yang kita rekomendasikan adalah yang punya fundamental cukup bagus sehingga Anda mau masuk 100 juta, 200 juta, Anda tetap tenang, ya. Dan yang kita cari bukan persentasinya yang 25%, ARA, dan segala macam. Kalau bisa ARA, biasanya meskipun itu ARA 25%, itu cuma uang buat makan siang lah, ya. Tidak cukup signifikan, ya. Kita carinya uang gede. HBC pengennya cari uang gede, bukan cari uang kecil, ya. Mohon maaf. Oke, Bro, ada yang nanya nih mau join komunitas HBC. Ya. Buat teman-teman yang mau join, sebenarnya kita, kalau Anda belum pernah ikut HBC, dalam arti kata belajar di HBC, kita selalu ada kelas gratis, ya, setiap hari, Senin sampai Jumat, ya. Senin sampai Kamis kita di Zoom, ya. Kita kasih ini, dan Jumat kita spesialisasi untuk IG Live, ya. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar tentang caranya HBC dan segala macam, silakan bisa kontak ke hotline kita. Di IG ada hotline, ya? Ada bio. Iya, ada di bio. Ya, klik link di bio kita aja. Ya, klik link di bio kita, bilang mau ikut kelas belajar saham. Ya, kelas 5 hari. Silakan teman-teman daftar, dan teman-teman juga bisa memperkenalkan ini kepada teman, sahabat, keluarga. Karena kenapa? Karena daripada mereka nyangkut, ya, duit mereka hilang, duit mereka habis, lebih baik mereka belajar. Prinsip kita adalah lebih baik Anda belajar, Anda mengenal, ya, dan kalau Anda baru udah kenal, udah tahu, baru Anda invest saham. Jangan coba-coba dulu dengan uang beneran. Ingat, uang, ya, kecuali Anda sultan, uang itu sesuatu yang Anda cari dengan susah payah, yang Anda dapatkan dan segala macam. Kita menghargai itu, kita menjaga itu buat Anda. Jadi kita nggak mau Anda asal invest, asal beli hanya karena rumors, influencer, dan segala macam. Kita mau Anda belajar dulu, ngerti dulu,
Nah, baru pelan-pelan Anda, bahkan kita selalu bilang, kalau Anda pemula, jangan mulai dengan modal besar, ya. Mulai dengan modal kecil, ya. Dulu kita, wah, ada member yang sekali main masuk 1 M, ya. Kita sampai ngeri-ngeri, ya. Karena itu uang gede, ya. Atau awal-awal, kalau ada yang nyangkut konsultasi ke kita, wah, lagi nyangkut 2 M, ya. Wah, kita takut. Terus udah dilihat, udah nyangkut 2 M, saham kecil lagi. Wah, gimana caranya, ya. Muter otak. Nah, tapi kalau Anda belajar, yang pertama itu Anda cari ilmunya. Ilmu itu nggak bakal hilang, justru akan terus-menerus akan bertambah. Nah, nanti seiring perjalanan waktu, Anda semakin yakin, semakin mantap, Anda boleh tambah modal Anda. Ya. Nah, itu yang kita selalu sarankan ke teman-teman. Jadi, buat Anda yang belum pernah belajar, welcome. Ya, silakan belajar dulu selama 5 hari dengan kita. Ada saya akan ngajarin tentang investasi, dan ada Pak Johan yang ngajarin tentang trading, terutama trading santai. Gitu, Bro. Ya, kenapa 5 hari? Karena kita mau teman-teman kenal kita. Kita komunitas yang agak berbeda, ya, yang nyuruh orang jangan trading kalau saatnya jangan trading. Jadi kenalilah kita dulu, kalau cocok baru bilang mau gabung gitu ya. Makanya perlu waktu 5 hari ya untuk kenal kita ya, apakah cocok atau enggak gitu ya. Oke. Nah, aku mau jawab satu pertanyaan nih, Bro. Dan ini dari member kita, ya, kayaknya member lama ya, dari Jacqueline, tanya soal investasi saya nyangkut di rekomendasi LPPF, masih minus 90%. Nah, aku mau jawab nih, Kak, karena ini pengalaman penting. Di investasi, teman-teman, bukan berarti nggak ada resiko. Betul ya? Jadi saham itu ada resikonya. Mau investasi, mau trading, tetap ada resikonya. Jangan percaya kalau Anda beli saham untuk investasi, lalu Anda nggak ada resikonya. Nggak ada seperti itu. Saham ada resikonya, Anda mesti tahu. Nah, tinggal bagaimana manage resikonya. Nah, kalau di investasi, kita berusaha untuk memilih saham yang fundamentalnya benar-benar bagus. Nggak gampang pilih saham buat investasi. Lebih susah pilih saham untuk investasi daripada saham untuk trading. Gitu. Kenapa? Karena investasi ini jangka panjang, teman-teman. Kalau dia turun harganya, Anda malah average down. Artinya resiko Anda sebenarnya bertambah, gitu kan? Karena Anda masukin uang lagi. Ya. Tapi karena Anda percaya sama fundamentalnya, akhirnya untuk jangka panjang pasti harga saham akan mengikuti fundamental, maka Anda beli lagi. Nggak masalah. Kalau Anda bilang ini investasi. Tapi tetap dari mungkin 10 saham yang Anda pilih, bisa saja nyempil satu yang ternyata karena perkembangan zaman, karena hal-hal yang nggak bisa dibayangkan sebelumnya, itu Anda fundamentalnya berubah. Seperti, nah Bu Jacqueline, seperti LPPF. Waktu kita rekomendasikan LPPF, itu awal-awal sekali kayaknya kita baru ada HBC. LPPF kan bagus banget. Ramai banget kan, Matahari. Ya nggak? Orang belanja di situ, dapat apa voucher 50.000, belanja lagi, ya kan? Dapat voucher lagi, belanja lagi. Ya, namanya department store pada masa itu sangat bagus. Nah, siapa yang bisa memperhitungkan bahwa online shopping ternyata begitu cepat berkembang di Indonesia, sehingga LPPF ini prospeknya makin meredup. Oke. Dan investasinya di Matahari Mall juga nggak bagus, Bu. Investasinya jelek, gitu kan, yang ada di Matahari Mall nggak jalan, gitu kan. Bu Jacqueline bukan cuma Anda, saya masih punya kenang-kenangan tuh. LPPF juga ada di portofolio investasi saya, minus 90%, saya juga nggak jual. Kenapa nggak jual? Karena nggak ada gunanya dijual. Ya, minus 90%. Dan memang waktu itu investasi saya di LPPF nggak besar. Dan bagusnya, saya percaya Bu Jacqueline juga lakukan, kita kan bagi-bagi. Kita nggak hanya invest di LPPF doang kan, kita juga, dan saya ingat banget, itu tahun 2016, saham kan banyak naik. Jadi sebenarnya kerugian LPPF pun kalau semuanya saya jual pun sebenarnya jauh udah ditutup sama keuntungan dari saham-saham yang lain lah gitu ya. Tapi sebagai kenang-kenangan bagi saya nggak mau jual tuh LPPF, biarin. Karena jual juga bro, cuma dikit sekarang 10% doang, buat apa kan?
Itu untuk mengingatkan bahwa investasi even di saham kita bisa salah, sehingga resiko kita harus ada risk management juga meskipun investasi. Melalui apa? Satu, diversifikasi. Jangan hanya beli satu saham, ya kan? Kalau misalnya di investasi kan kita bisa beli sampai 10 saham misalnya. Nah, satu, ya kita anggaplah kita rugi misalnya sampai, yang lain sih nggak ada yang seperti EPPF lah ya. Tapi misalnya anggaplah kita cut loss di satu saham investasi nih, ya sampai terpaksa harus cut loss, satu hal yang jarang terjadi. Tapi anggaplah sampai terjadi, kita cut loss rugi 20% lah. Karena bisa jadi gede ya, karena kan kita average down, 20%, 25%. 25% di satu saham, kita punya 10 saham, kalau kita alokasinya benar, ya kan, merata, nggak berat sebelah, maka itu berarti 25% dari 1/10 portofolio kita. Itu cut loss, itu kerugian, tetapi kita masih survive lah. Kerugian kita juga akan ditutup oleh keuntungan dari saham yang lain. Jadi, Bu Jacqueline, ya, silakan jual kalau mau jual, silakan jangan jual kalau mau dijadikan kenang-kenang. Ya, tapi pelajaran. Maka kalau Bu Jacqueline lihat saham tersebut, ingatlah bahwa investasi pun perlu risk management dengan diversifikasi. Ya, kan sekarang kalau di HB, tapi juga belajar dari pengalaman LPPF, di HBC sekarang kita punya alokasi. Saham-saham yang investasi kita suruh nggak boleh melebihi alokasinya masing-masing. Karena pelajaran dari LPPF ada juga yang karena kita masih awal-awal kan, kita belum punya pengalaman bagaimana orang bertindak kan. Kita tahu ada juga yang, wah LPPF turun, nambah lagi. Akhirnya ujung-ujungnya portofolionya banyak kan isinya LPPF. Ya, tapi syukurlah nggak banyak yang seperti itu. Rata-rata masih punya diversifikasi yang cukup baik. Oke? Ya, Kalau Bu Jacqueline perlu dibantu, bisa kontak kita juga di hotline atau ke support kita kan ya, kan member bisa kita bantu. Oke. Thank Ini ada you. pertanyaan nih. ICBP gimana Pak? Kok sideways cenderung turun terus ya? ICBP itu tahun lalu itu turunnya tidak jauh, bahkan juga cenderung naik ya. Sehingga sekarang ini cenderung sideways, bahkan cenderung turun. Untuk investasi sebenarnya masih sangat bagus. So far masih sangat bagus. Bahkan kemarin sudah ada beli perusahaan ada perusahaan snack kalau nggak salah, Lay's ya atau apa saya lupa. Sama sempat tahun lalu kalau nggak salah juga sempat mencaplok atau akuisisi Pine Hill ya, salah satu mie instan yang cukup besar ya. Nah, tentunya kalau sudah mengakuisisi sebuah perusahaan, kan pasti dananya tersedot banyak ya. Jadi perlu waktu. Dan kalau ICBP sih so far sih so good ya, karena kita rasa selama orang Indonesia suka Indomie dan di luar negeri sekarang Indomie sedang naik daun, kalau buat saya personal pribadi masih sangat bagus. Kalau sekarang turun, kita percaya banget sama ICBP lah pokoknya. ICBP ya. Yang punya sudah sangat pengalaman ya, yang punya keluarga Lim Sio Leong itu sudah sangat pengalaman di dunia ini. Jadi di dunia Indomie ya. Jadi yakin aja, tenang aja. Ya, semoga juga menjawab yang Bu Mega juga untuk investasi ya. Untuk investasi ya, teman-teman. Sebenarnya kesempatan untuk beli ICBP di harga yang masih murah. Juga Unilever, aku rasa ya itu sama untuk investasi bagus. Kita masih sangat yakin dengan fundamental ICBP maupun Unilever. Mereka tidak ada alasan untuk naik terlalu tinggi sih ya, karena performance-nya pasti terbatas kan, mereka barang consumer ya. Kita masih di suasana seperti sekarang, pandemi, ekonomi belum pulih dan sebagainya. Ya orang nggak bisa terlalu naik lah. Tapi kalau investasi kan bagus dong, kesempatan untuk beli gitu. Tapi kalau mau yang pengen naiknya cepat ya salah, jangan belinya ICBP sama Unilever, beli yang lain. Ya kan? Tapi kalau yang bilang nggak perlu cepet gitu kan, ya boleh Unilever sama ICBP untuk investasi. Ya, masih cukup bagus. Pak Eko, Om maaf mau tanya. Oh ini jangan-jangan anak SMA kuliah nih. Panggilnya Om. Jumlah emiten yang efektif kita pegang itu berapa ya?
tergantung Anda investasi atau Anda trading ya. Kalau di investasi kita menganjurkan minimal boleh beli 5 saham, maksimum 10. Tidak perlu langsung sekali beli langsung banyak. Anda bisa cicil ya, karena sistem investasi kita adalah kita beli secara nyicil ya. Kalau anjuran HBC Anda beli punya 5 saham, maksimum 10 saham di 5 sektor. Sektornya berbeda, perbankan, infrastruktur, properti, consumer goods seperti ICBP, Unilever, kemudian telekomunikasi ya. Juga ada tambahan biasanya ada lain-lain. Anda silakan pilih, boleh di 5 sektor itu. Ya, kalau trading, nah gimana bro? Singkat aja kali ini. Well, yang kita nggak ada yang terlalu luar biasa sekarang, karena market sideways kan. Kalau trading kita biasa pasti perlu keadaan market yang bagus. Tapi kita lihat kalau secara trading sebenarnya properti belakangan ini menunjukkan masih ada kemungkinan kenaikan yang bagus ya, karena ada sentimen yang bagus. Gitu. Ya. Yang lain kita turun. sambil jalan lah sebenarnya, karena belum ada sentimen yang terlalu luar biasa saat ini. Tadi ada yang nanya tambang. Kita merasa tambang untuk trading masanya sudah selesai. Ya kan? Kita udah cuan-cuan gede lah ya. Kita pernah ikut di Antam, di Tins, di mana lagi tuh ya. ITMK, ya, udah pokoknya tahun lalu kita udah Istri saya dapat banyak.